teman sekalian. Baik, saya mohon izin teman-teman untuk berdoa dan mohon izin untuk berdoa menggunakan doa agama Islam ya teman-teman ya. Dan berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna bima 'allamtana farudhu ilaina inda hajatina. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan menerima materi dari Bang Sabar Nasution. Bang Sabar Nasution, dipersilakan. Oke, ini materi itu yang di mana? Nah, tes 1 2 3 aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini nggak terlalu formal-formal ya buat teman-teman. Ada tadi yang nggak ada gambarnya, katanya mungkin terkendala, bisa keluar dulu nanti baru join kembali. Aktifkan logo kameranya ya. Buat yang kurang volumenya, fullkan ke volume di handphonenya atau di laptopnya. Oke. Mungkin di sini sudah pada suhu-suhu semua, bahkan saya yakin di sini itu 70%-nya itu lebih jago dari saya. Dan sebenarnya materi inti kita kan di pematangan riset produk dan treatment iklan, gitu ya. Cuman nanti perlu teman-teman ketahui bahwasanya Zoom ini adalah dasarnya. Nanti untuk bimbingan berikutnya itu nanti akan kita matangkan di dalam grup, gitu ya, karena biar gimana pun nggak bisa itu instan, kan butuh proses. Jadi di dalam prosesnya itu nanti tenang aja akan saya dampingi teman-teman hingga mencapai target yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Namun perlu teman-teman ketahui tidak bisa juga 100% itu berhasil ya. Sama caranya, sama teorinya gitu, sama rezekinya itu nggak mungkin, karena rezeki itu ada takarannya masing-masing. Jadi itu harus kita pahami dulu ya. Nah, namun karena saya adalah mentor kreator Shopee affiliate ya, bersertifikat dari setiap webinar, saya harus menyampaikan materi-materi terkait dengan 3M ya. Buat teman-teman yang belum golden tick, ini juga sangat penting ya. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab juga sepuasnya. Yang jelas ini kita bahas dulu ya, buat teman-teman yang sudah ngerti itu, yang sudah suhu lah ya, 3M bolehlah sambil makan-makan kacang sambil nunggu kita belajar iklan nanti ya. Besok 88 kita langsung praktek nanti, oke? Kita lihat hasilnya besok, oke? Oke, strategi optimasi konten sumber Shopee ini memang dari Shopee ya, teman-teman ya, dan saya kolaborasikan sedikit dari trik dari saya. Oke, ini sekilas saja kita bahas ya. Menarik, menghibur, menjual, karena ini wajib dari Shopee ya. Apa itu menarik, Abang? Ini jaga kualitas visual, gunakan pencahayaan yang baik ya. Kalau memang nanti ada di sini yang ternyata seleb pemula, belum punya lighting, bisa lah memanfaatkan cahaya matahari ya. Resolusi minimal ini salah tulis ini 30 per
30 fps per 10 per 30, iya benar 10 per 30 ya, 1080 kurang ini, 1080 per 30 fps ya, HD lah ya. Tahu ya, kalau di capcut atau di kamera di setting tuh minimalnya 1080 per 30. Hindari aset visual menutupi lebih dari 10% frame video. Hindari aset visual menutupi lebih dari 10%. Biasanya ini banyak nih stiker-stiker, tulisan-tulisan ya, tulisan banyak tuh. Sehingga dia menutupi gambar visualnya. Ini nanti jatuhnya ke video tidak memenuhi standar. Jadi di pengujian di penilaian golden tick-nya nanti ke sini masuknya. Hindari penggunaan watermark. Nah, watermark juga sering banget nih kalian pakai watermark beda dengan username. Nah, itu nanti terdeteksinya tidak original atau watermark dari platform lain. Dari TikTok kalian download gitu ada watermarknya, itu nggak boleh. Oke. Kualitas audio jelas. Jangan bocor-bocor, jangan berisik suara kipas angin dan lain-lain ya. Tapi lebih fokus ke suara kita. Saya sarankan sih pakai mikrofon. Hook menarik, biasakan di awal untuk membuat skrip yang terstruktur, teman-teman. Kalau belum terbiasa membuat video, ya alangkah baiknya manfaatkan ChatGPT untuk membuat skripnya. Tapi ChatGPT terlalu kaku bang bahasanya, prompt terus, ubah terus perintahnya sampai nanti sesuai dengan karakter yang kalian inginkan. Kalau masih kaku juga, kamu tambahin, ini kamu terlalu kaku, bahasanya bikin yang lebih bersahabat dong, gitu ya. Di prompt terus sampai kamu menginginkan seperti yang kamu inginkan itu hasilnya, gitu ya. Dibiasakan kalau belum biasa membuat video. Tapi biasanya kalau suhu mah udah langsung aja itu ya, lihat produknya langsung bela-bela di depan kamera gitu ya. Video karya sendiri ya, video karya kita sendiri, jangan dicomot-comot videonya orang. Mempunyai ciri khas tersendiri sebagai branding dari diri kita. Jadi walaupun kita di Shopee, walaupun kita langsung jualan, tapi kita butuh juga branding tuh. Sehingga orang mengenal kita gitu loh. Kalau kayak saya kan memang brandingnya dari alami ya, mungkin logatnya gitu ya. Logatnya, nah kalian yang punya logat Jawa, medok ya namanya ya. Nah, itu jangan disembunyiin, jangan berusaha untuk menutupinya, tapi keluarkan. Itu malah interaksinya lebih bagus. Gitu. Jadi jangan malu. Kencangan ya, kurang kencang. Ya itu, volume. Enggak, itu tadi itu aja pulkan udah itu. Nah, itu. Udah itu. Nah, udah semuanya udah itu. Cek. Tes. Aman ya. Mana materinya tadi? Ini kok, please move this window. Oh ini. Bentar ya, ada trouble dikit guys. Kurang kencang tadi katanya volumenya. Halo Bang Kois gitu, gak ada aja yang kenal sama kamu. Hah? Gak ada aja yang kenal sama admin saya. Halo, assalamualaikum. Hai. Ini udah kelihatan muncul ya di gambar ya. Mau dibikin tadi gambar Prabowo di sini. Nah. Muncul nggak? Nggak jalan kok itu. Nggak. Di HP Mas Irul jalan nggak? Ya, di HP Mas Irul coba cek. Iya, gambarku juga nge-lag di situ. Lo lihat gambarnya orang-orang.
Aman ya? Oke, kita tadi nyampe di menarik dengan menarik, audio jelas. Hook ini ya dimanfaatkan ChatGPT teman-teman. Ya, kalau belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa aman ya. Sebenarnya TikTok sendiri ataupun platform sendiri ataupun Shopee sendiri itu menyuruh kita untuk scroll beranda mereka, karena di dalam beranda itu banyak sekali ide-ide yang bisa kalian ambil. Jadi maksudnya apa? Kita scroll, kita lihat video-video orang yang FYP, kita ATM aja. ATM itu tidak ada hukumnya, itu sah, 100% sah. Jadi kalaupun ada akhir-akhir ini yang viral karena meniru black ke black itu nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh itu adalah kita download baru kita upload, itu nggak boleh. Gitu ya. Video karya sendiri branding tadi ya, yang punya logat, nah, ya dilanjutin tuh. Gitu terus intonasi, jangan terlalu flat intonasinya. Ya, tapi kita mainkan juga gestur tubuh kita. Nanti kalau gestur kita main, intonasi itu juga akan berkembang gitu, akan bagus, mengikutin biasanya. Itu harus dibiasakan teman-teman, biar apa? Biar orang semakin betah menonton video kita. Bisa padukan dengan video storytelling berdasarkan pengalaman untuk terlihat lebih nyata. Nah ini teman-teman pasti sudah sering mendengarkan ini toh, dasar banget di dalam video, cuman siapa tahu ya mengingatkan aja gitu ya. Bisa berupa storytelling, jadi kita bercerita tentang pengalaman kita menggunakan produk tersebut, misalkan pel-pelan ya, kita bercerita ini sih pengalaman saya nggak terlalu jauh berbeda sama pel-pelan biasa ya, cuman ini walaupun nggak terlalu jauh bedanya, menurut harganya ini worth it banget gitu, lebih cepat, lebih praktis juga gitu. Nah, misalkan kayak gitu ya, kalau kita menggunakan sistem perbandingan. Kalau menggunakan sistem problem solving beda lagi gitu kan. Mau berangkat kerja kotor sementara udah seragaman, nah coba deh pakai pel-pelan ini, nggak bakalan kotor juga tangan kalian karena pel-pelannya itu nggak perlu disentuh gitu misalkan ya. Kain lap-lapnya itu nggak perlu disentuh, tinggal digosok-gosok aja kayak gini sambil dipraktekkan. Nah, gunakan fitur-fitur editing yang menarik ya, editingnya. Kalau bisa jangan tiru saya ya. Potong kiri, potong kanan, udah gitu. Potong yang salah gitu ya. Tapi kalian tambahin editing yang menarik, itu malah lebih bagus untuk ke depannya gitu ya. Yang penting masih relate, jangan terlalu ngegimik. Kebanyakan kita lihat itu terlalu ngegimik gitu ya. Terus pastikan produk terlihat jelas ya, karena ini juga sering nggak kalian itu produk sampel nih, gitu ya. Produk sampel, kalian tautkan link produknya, terdeteksi tidak relevan. Nah itu kemungkinan besar AI-nya tidak bisa membaca kalau produk yang kamu review tersebut adalah produk yang ada di keranjang. Kenapa? Karena kurang nge-zoom produknya. Ya, jadi kalau misalkan kayak gambar ini ya, gambar ini kan ada keran, ini kan barang kecil nih ya. Badan saya kan di sini. Ini kan baju juga ada di Shopee toh. Baju, mikrofon ada di Shopee kan. Nah bisa jadi terdeteksi sama AI-nya yang saya jual itu adalah baju, sementara di keranjang keran. Makanya penting banget kita nge-zoom barangnya ini, biar dia sama seperti di keranjang gitu ya. Gunakan voice over dan caption, jadi nggak harus one take ya. Jadi kita bikin dulu videonya beberapa footage baru kita isi suaranya, itu juga bagus teman-teman. Malah untuk belajar intonasi, penyusunan kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas, itu lebih worth it atau lebih cepat kalian itu belajarnya pakai sistem voice over. Oke, menjual di sini, menjual itu apa sih menurut Sophie gitu? Ya tautkan keranjang kuning, keranjang kuning lagi, keranjang oranye. Ya suruh mereka itu untuk check out di keranjang oranye. Kalau bisa kita bilanglah keranjang oranye gitu, kalau bisa. Tapi saya sendiri itu karena saya mirror ke TikTok itu sampai di keranjang aja, tidak menyebutkan apa namanya tuh status dari keranjang tersebut, si kuning kah, si oranye kah, si putih kah, enggak, karena saya mirroring ke berbagai macam platform. Oke. Jelaskan kelebihan produk secara detail.
ini kita jelasin kelebihannya ya, kapan perlu kita gunakan seperti ini ya, demokan atau trial fungsi produknya. Ini sebenarnya wajib nih. Kreator-kreator TikTok yang sudah gede-gede di TikTok banyak sekali mengalami kendala videonya itu tidak memenuhi standar sehingga dia tidak golden tick. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya dia tidak mencobain fungsi dari produknya. Dia hanya menjelaskan aja tanpa ditunjukin fungsinya. Nah, itu bukan standarnya Shopee yang kayak gitu. Standarnya Shopee itu dicobain, didemoin, gitu ya. Oke, terima kasih. Itu untuk pengingat video di kita ya, teman-teman ya. Nanti sesi tanya jawabnya untuk video sekarang apa nanti? Kita lanjut ke materi anu dulu, inti dulu. Mas Boy sini aku kemana kalau back? Oke. Lanjut ya. Lanjut materi aja Bang, lanjut. Oke, daripada ngantuk-ngantuk nanti ya. Oke, kita Mas Kois sebentar. Pakai langsung atau pakai Zoom? Zoom ya? Itu pakai HP saya aja langsung. Wifi. Iya, ya 4 ya. Kok ya 4 bukan lantai 1 ya? Oh, sama ya? Sama. Prisma Bandung mungkin bisa keluar dulu baru masuk lagi ya. Trouble dia suaranya. Teman-teman, bentar ya sambil nunggu persiapan untuk masuk ke materi selanjutnya. Saya ada info nih untuk teman-teman ya, barangkali teman-teman yang mau punya Instagram yang belum follow Bang Sabar bisa follow akunnya Bang Sabar double S ya, Sabar Nasution, S-nya itu double belakang. Tepatnya saya depan SSABAR Nasution. Udah ganti masih. Hah? Oh iya. Tambah Nasution, N-nya double belakang ya. Bisa di tag juga nanti. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang ingin membuat story tentang Zoom ini boleh ya di IG ya, tag aja nama saya, nanti langsung kita repost ya. Udah bisa handphone saya? Udah connect handphone saya? Oke. Oke, kita praktek Shopee saya kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, yang pertama-tama teman-teman di sini sebentar, saya mau tanya dulu buat teman-teman di sini, banyak nggak kasus seperti kasus akun saya yang ini? Itu dulunya kan grow banget ya, bisa puluhan juta sehari gitu, atau bahkan teman-teman mungkin 1 juta 2 juta tiba-tiba turun drastis ya. Karena nggak, itu agak sulit, tapi tapi itu bisa teman-teman ya, kita cari celahnya nanti karena susah, setiap akun itu beda-beda. Jadi makanya saya bilang tadi itu kok suaranya double, nggak aman ya. Oke. Makanya kita nggak bisa selesai di Zoom ini aja gitu, cuman di Zoom ini saya akan jelaskan cara riset produk dan treatment iklannya. Oke ya. Nanti kita praktek, baru kemudian sharing-sharing di dalam grup sama senior-senior kita yang sudah duluan ya. Alhamdulillah ya, sekitar 60% yang di Zoom Bang Sabar berhasil menaikkan akunnya. Yeay, mantap. Saya senang banget ya, akhirnya hidup
saya berguna, guys. Aduh, alhamdulillah ya. Oke, semoga kita di sini 100% bisa ya. Jadi kalau mengalami penurunan yang kayak gitu, salah satu cara yang bisa kita lakukan yang pertama-tama adalah tambah jumlah upload kalau sudah golden tick. Semampunya dan masih dalam kategori nyaman. Ingat, apabila suatu pekerjaan itu kita tidak nyaman, maka hasilnya juga tidak akan nyaman. Ini kok nggak garis-garis dari itu? Nggak apa-apa. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan masih dalam keadaan nyaman ya. Kalau misalkan nyamannya 3 sehari, ya udah 3 sehari. Tapi kalau belum golden tick, 15 video dalam waktu 1 minggu ya. Kalau 3 kan 3 kali 7 ya. Udah sebenarnya 3 aja sehari udah cukup ya teman-teman ya. Gitu. Belum naik sama sekali saya bang. Kalau belum naik, simak ini teman-teman. Itu langsung ketemu nanti insya Allah polanya. Oke. Caranya, kemudian yang kedua, ya ini enggak gerak. Oh, gerak. Gerak ya teman-teman ya, gerak enggak? Lancar enggak? Patah-patah enggak ini? Lancar. Alhamdulillah. Aman. Oke. Untuk cara riset sendiri, kita langsung ke cara riset, teman-teman. Bentar. Kita perbanyak produk campaign. Ya, kita perbanyak produk campaign. Produk campaign tahu nggak lihatnya di mana? Oke, atau dari sini juga bisa. Itu dari performa nanti ya. Nantilah saya jelasin. Oke, misalkan kita dari sini aja dulu kita riset produknya deh. Ya, dari sini misalkan ya, yang perlu kita pahami, kita riset produk, kita perhatikan dulu produknya, produk umum banyak nggak yang suka sama produk tersebut. Kalau kita sudah ketemu produknya, misalkan yang mana? Sebentar ya, kita coba kita lihat. Ini kan sudah saya main. Oke, ini aja buat contoh kok ya. Misalnya kursi jongkok ini ya Bahasa Ribu juga mainin ini ya. Oke, kita cek. Kita scroll ke bawah, kita lihat dia masuk nomor 5 terlaris. Ini oke. Sampai dia pokoknya dia masuk ke sini walaupun nomor 20. Artinya apa kalau dia masuk ke sini? Kata kunci dari produk tersebut udah bener, udah kena gitu. Makanya kita penting mengambil yang kena kata kunci dari suatu produk tersebut. Jadi kalau kena searching nanti dengan harapan produk itu muncul dan di situ ada video kita. Gitu, oke. Itu yang pertama-tama kalau bisa dicatat teman-teman. Oke. Kemudian lanjut ke tokonya. Oke, lanjut ke tokonya. Kita klik lagi. Di sini dia bergabung 3 tahun. Alhamdulillah. Ini enggak lama, enggak juga sebentar ya. Dan dia terjualnya 3,5 ribu. Mengikuti 340. Sebenarnya ini toko kurang bagus teman-teman. Ya, tapi aku nggak ngerti 3 tahun ini apakah ini akun lama yang dulunya akun belanja dijadiin akun toko. Aku nggak ngerti. Tapi kalau memang ini tokonya, pengikutnya baru 3,5 ribu, ini kurang bagus kalau menurut saya. Terus produknya ulasan mana? Oh sorry, ini kan ada penilaian. Ya, penilaian di bawahnya kelihatan nggak teman-teman, kelihatan ya? Ini sampai 12.000 penilaian, artinya ini penjualannya banyak banget. Berarti ini toko bagus dong. Bintangnya 4,7. Bagus buat siapa? Nah, ini perlu nih. Tidak semua akun bagus ngambil toko ini, teman-teman. Jadi kita cek dulu akun kita. Tadi kan 12.000 ya penilaiannya. Berarti kan kita itu kalau kita check out kadang-kadang kita kan nggak kasih tuh penilaiannya. Itu yang ngasih penilaian aja loh. Oke. Belum cocok untuk semua akun. Jadi kalian cek performa akun kalian teman-teman. Ini aku sebentar, ini aku lihat ya. Ini nanti saya jelasin. Ini komisi saya turun banget hari ini. Nanti saya jelasin kenapa turun. Oke.
PPD itu bahan pembelajaran sama kita. Di sini saya tidak suka menyembunyikan sesuatu hal. Jadi semuanya memang saya buka-bukain di sini tuh. Oke. 30 hari terakhir, 7 hari terakhir seharusnya naik tuh. 30 hari terakhir Pak Po lah ini ya. Tapi kalau kemarin ini turun, nanti kita jelasin. Kita cek dulu, kita masuk ke performa, klik video. Oke. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada audiens kita. Lokasi, jenis kelamin, dan lokasinya diklik ya. Nah, lokasi di akun kamu mana yang paling banyak? Kalau di saya Bogor, Malang, Bekasi, Jakarta Timur, ya Kota Bandung. Nah, yang tadi, toko yang tadi, alamatnya di mana? Kalau tidak sesuai dengan akun kalian, itu belum tentu bagus di akun kalian, teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke mana tadi ya? Lupa saya favoritkan lagi. Jadi kita sesuaikan akun kita dengan alamat dari pada toko tersebut. Tujuannya apa? Bukan ini enggak ya tadi ya? Favorito ya, lupa saya. Ido House. Oke. Kita sesuaikan alamatnya ya. Ini alamat Ido House ini di mana? Banyak orang jual kursi jongkok. Oh, ini nomor 1, tadi nomor 5. Kita cek deh alamat ini. Cara ngecek alamat. Bang, kemarin aku lupa. Oke. Banyak orang jual kursi. Favorit saya kursi di beranda juga bisa sebenarnya dilihat alamatnya itu. Dong, nggak muncul dong. Pas kita CO bisa nggak kita cari jalan lain? Set. Aduh, alamat produk mungkin, alamat toko mungkin teman-teman bisa cari nanti ya, atau nanti saya kirim di grup untuk tutorialnya. Ini saya lupa di mana gitu. Biasanya itu langsung nongol itu alamatnya. Memang ada kadang-kadang alamatnya itu nggak muncul karena dia multi toko, teman-teman ya. Yang multi toko biasanya nggak muncul. Di mana-mana dia ada. Iya. Oh, riset produknya tadi aku kalau dari sini, dari sini tadi yang nggak ada itu, yang nggak muncul itu ya. Kalau dari beranda bisa. Kalau dari beranda kita cek, itu seharusnya ada nomor tokonya. Lupa saya, kok bisa? Yang suka warna-warna kalem bisa ambil. Apa? Ya masuk